Nah, yang terakhir yang ingin saya bagikan di bagian kedua mengenai neuroteologi dan pengalaman spiritual adalah hal yang praktis sekali menyangkut neuroplastisitas otak dan aplikasi neuroteologi. Nah, kita sudah biasa dengar mengenai neuroplastisitas atau neuroplasticity. Kalau bahasa Inggrisnya kan pakai TY. Nah, kadang-kadang saya tulis neuroplasticity, tapi maksudnya juga neuroplastisitas. Bahasa Indonesia ya. Di sini kita akan lihat hubungan antara pengalaman kerohanian dengan perubahan otak. Karena otak kita bisa berubah struktur dan fungsinya. Kedua, bagaimana contoh-contoh tentang dampak pengalaman kerohanian terhadap struktur dan fungsi otak. Jadi beberapa contoh saja. Dan saya yakin itu contoh-contoh yang kita sudah kerjakan dan sudah biasa di gereja pun kita kerjakan. Tapi ini untuk memberi konfirmasi bahwa ternyata benar yang kita kerjakan itu ada pengaruhnya di otak kita. Nah, jadi nanti akan ke situ. Dan yang berikut kita lihat bagaimana keuntungan neuroteologi ini untuk transformasi pribadi, gereja dan masyarakat. Jadi ini kenapa perlu kita diskusikan, karena pada akhir dari semua yang kita pelajari harusnya itu kan terjadi perubahan hidup. Sama seperti kalau selesai dari pulang gereja kan ada sesuatu yang berubah dalam diri kita. Jadi saya harap setelah kita bertemu sekian jam ini saya juga ada perubahan, Bapak Ibu juga ada perubahan kan gitu. Jadi kita berdoa Tuhan menolong kita untuk terus berubah sesuai apa yang mau Tuhan. Nah, itu mungkin yang menjadi tujuan kita. Sehingga saya akan mulai dengan pengalaman kerohanian, tadi sudah didefinisikan, dan fungsi-fungsi otak itu sangat besar peranannya dalam transformasi iman Kristen. Itu dulu, kita harus yakin bahwa kalau pengalaman rohani kita itu ditambah lagi dengan pengetahuan kita mengenai fungsi otak, itu akan mengerjakan perubahan yang besar di dalam iman kita. Itu yang ingin saya sampaikan. Oleh sebab itu kita coba lihat perubahan struktur otak yang dikenal neuroplastisitas itu bagaimana hubungannya dengan pengalaman rohani yang benar. Kan ada pengalaman rohani juga yang salah, ya kan? Nah, yang benar dan mendorong terjadinya transformasi iman di tingkat pribadi yang kemudian akan mempengaruhi transformasi di dalam jemaat dan masyarakat. Itu kan yang kita mau, karena kita dipanggil sebagai terang dunia. Jangan sampai terang dunia masuk ke gereja, sementara dari gereja kita bawa kegelapan ke dalam dunia. Nah, ini kan terbolak-balik kan. Nah, dunia yang masuk ke gereja, gereja bawa kegelapan ke luar. Nah, itu apa yang tadi yang tiba-tiba hasil sidang sinode setuju pernikahan sejenis. Itu kegelapan dunia dibawa masuk ke dalam gereja. Kita sudah tidak lagi menjadi terang dunia, dan itu yang menyedihkan sekali. Nah, atau waktu itu Pak Pendeta baru saya ngerti istilahnya apostasi. Secara sengaja memasukkan dosa ke dalam gereja. Wah, itu luar biasa ya. Secara sengaja itu sudah tahu ini dosa, ya diberlakukan di gereja. Wah, luar biasa. Nah, itulah sebabnya kenapa transformasi iman pribadi ini harus terjadi, karena dari situlah sekumpulan orang-orang yang mengalami transformasi, dia bisa mentransformasi jemaat, bisa mentransformasi dunia ini. Jadi cerita ini kan nanti kalau dicari salah satu contoh itu kan Daniel dengan Abednego dan Sadrak. Nah, 3 orang saja cukup. Mereka merubah seluruh kerajaan itu semua, akhirnya harus mengakui Allahnya Sadrak dan Abednego ya. Daniel, Sadrak dan Abednego. Itu contoh bahwa memang transformasi pribadi itu akan mempengaruhi banyak orang. Nah, itu yang kita mau di dalam pembelajaran ini, akhirnya kita bisa pakai ini untuk diri sendiri dan melihat kepada jemaat dan masyarakat. Nah,
Dalam definisinya, neuroplasticity itu kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi sepanjang kehidupan kita. Jadi otak kita ini berubah-ubah sepanjang kita masih hayat di kandung badan. Jadi jangan usah kecewa kalau hari ini otak kita ada yang masih kurang, ini tidak apa-apa. Nanti kalau kita terus minta hikmat dari Tuhan, nanti dia berubah lagi. Ya kan, nanti dia berubah terus. Kemudian yang berubah itu struktur dan fungsinya. Jadi kita kan sudah lihat itu struktur otak yang seperti kemarin itu masih ternyata bisa berubah. Ada area yang membesar, ada area yang mengecil, ada mungkin hormonnya yang tadinya lebih sedikit jadi lebih banyak, yang lebih banyak jadi lebih sedikit, itu bisa berubah seperti itu. Karena menyesuaikan sepanjang hidup kita. Otak kita menyesuaikan diri dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Itu yang terjadi. Nah, di sini dikatakan ada perubahan yang secara struktural itu koneksi sinaptik. Jadi koneksi antara ujung-ujung saraf. Jadi sinaps itu ujung-ujungnya saraf itu bisa berubah-ubah koneksinya. Jadi kalau kita anggap aja ini satu neuron, ini satu ini, listriknya akan masuk dari sini, sinyalnya keluar di sini, nyambung ke sini, keluar sana. Nah ini ujung-ujungnya kadang-kadang bisa juga menjauh kalau jarang dipakai, ya itu karena dia mengecil, jadi kan jaraknya menjauh. Jadi waktu mau dipakai kembali lama sekali baru kita tahu, terus dia baru mendekat setelah diulang-ulang pakai. Bisa juga dia selain memendek bisa juga mengkerut, makanya jarak makin jauh. Terus kita pikir saya ini kok sekarang sering lupa-lupa ya. Berarti ada saraf yang berubah. Nah, saya ambil contoh yang biasanya itu kan membaca Alkitab secara teratur. Tiap pagi kita baca-baca, coba Bapak Ibu coba berhenti 1 minggu sama sekali tidak baca. Baru mau ulang lagi. Itu nanti prosesnya tidak secepat yang 7 hari lalu. Karena ada bagian neuron yang biasa dipakai membaca, merenungkan, dan menafsirkan firman itu, kemudian mengambil rema untuk dipakai, lalu kita ingat sepanjang hari, tiba-tiba tidak dipakai selama 1 minggu. Didiamkan saja. Diulangi lagi itu, dia perlu waktu lagi sampai kembali seperti biasanya semula. Nah itu yang bisa diuji coba di masing-masing. Tapi saya yakin Bapak Ibu tidak mau, karena kalau 1 minggu tidak baca, tiba-tiba Pak Aristo bilang, tolong Pak John ini disampaikan ini dalam ibadah ini. Pak saya lagi puasa baca Alkitab ini kan. Jadi itu kan bisa diuji coba. Terus pembentukan neuron baru. Nah, jadi tadinya jalur ini kita pakai, tapi masih kekurangan neuron. Otak kita bisa bikin neuron baru untuk membantu lebih banyak jaringan terbentuk di alur itu. Ya itu luar biasa Tuhan ciptakan otak kita ini. Bisa ada neuron-neuron baru yang terbentuk. Tapi tentu kecepatannya tidak lagi tinggi setelah usia tertentu. Nah, makin kita tua, kecepatan pembentukan sel-sel baru di dalam tubuh kita juga makin kurang. Karena itu karena umur, itu bukan karena kerusakan apa-apa, memang sesuai dengan umur. Nah, tapi sekali lagi, kalau tetap dipakai terus jalur yang sama, dia akan tetap bertahan sampai usia berapapun. Nah, saya sudah lihat itu sebagai contoh itu istrinya Bapak Pendeta Octavianus di Batu. Oma itu sekarang umur 96 tahun. Tapi Oma tiap hari baca Alkitab dan berdoa. Alkitabnya besar sekali, ditaruh di meja supaya Oma lihat hurufnya gampang. Nah, itu tiap pagi Oma itu ditolak, jadi dia duduk di depan Alkitab itu, dia baca-baca, kasih pindaan. Dikerjakan setiap hari. Sekarang umur 96 tahun.
Jadi kan saya waktu lihat itu saya pikir berarti masa tua saya harus seperti Oma ini. Jadi itu cara kita mengerti yang Tuhan kasih lihat. Jadi tidak usah bingung nanti kalau tua saya bikin apa, ya baca Alkitab. Oma ini sudah 90 tahun kerjanya baca Alkitab saja kan. Lalu mendoakan orang, itu sudah dikerjakan sejak masa muda sampai hari ini. Ditulis. Jadi pagi panggil anak yang jaga, coba lihat buku catatan doa saya. Itu hari ini siapa saja yang ulang tahun di situ. Wah, itu luar biasa, didoakan semua. Jadi di dalam masa tuanya itu dia tetap melakukan tugasnya sebagai seorang pendoa dan dia tetap baca Alkitab. Berarti neuronnya kalau kita bisa bedah otaknya Oma itu yang di bagian itu kuat sekali. Walaupun tidak ada penambahan neuron baru pun bagian yang dia pakai itu tetap kuat. Tidak ada pengecilan atau pengerutan. Nah, kalau kita kena stroke baru mungkin hal itu karena penyakit, jadi ada neuron-neuron yang kemudian mati. Karena stroke itu berarti ada masa di mana tiba-tiba darah berhenti mengalir ke bagian itu. Jadi mati neuronnya karena tidak ada oksigen dan tidak ada makanan. Karena akibat darah tuh. Kalau itu lain, itu karena sakit. Tapi kalau hanya karena penuaan, neuron kita tetap akan aktif di bagian yang sering kita pakai. Apalagi dipakai sejak masih kanak-kanak sampai sudah tua, itu tidak bisa hilang. Sama kayak orang yang suka menyanyi ya. Dia menyanyi dari anak-anak sampai dia tua, dia tetap menyanyi dengan suara yang stabil. Itu karena neuron bagian itu hidup itu. Dia tahu, dia dengar ini fals atau tidak, itu karena kan sering dipakai ininya. Bagian mendengar suara dan menyanyi kan. Jadi jangan ragu-ragu kalau kita di gereja kita nyanyi sekeras-kerasnya saja. Apalagi musiknya keras, ada kesempatan kita juga nyanyi sekeras-kerasnya. Kalau di rumah kita nyanyi, orang bilang, Bapak itu kenapa dia teriak-teriak itu kan? Padahal kita juga mau nyanyi keras-keras, tapi tidak boleh di tetangga terganggu ini kan. Nah, perubahan dalam aktivitas neuron juga akan terjadi. Jadi gini, perubahan koneksi yang tadi sinaptik itu contohnya kalau ujungnya untuk yang keluar ke neuron lain itu tadinya mungkin cuma ada 3 cabang. Karena sering dipakai bisa keluar tambah 5 cabang. Kenapa? Supaya kecepatan sinyal informasi lebih cepat karena sering dipakai. Jadi sibuk tuh. Jadi makin sibuk otak kita pada posisi tertentu itu sambungannya ini menjadi banyak. Selnya tetap satu, cuma keluar sambungannya jadi banyak. Nah, jadi dia nyambung ke neuron yang jauh lebih banyak. Akibatnya sesuatu yang kita ulang-ulang biasanya kita tanpa berpikir langsung kerjakan jadi. Ya toh, karena sudah berulang-ulang dan sambungannya sudah banyak. Tidak perlu lagi kita pikir mulai dari awal, langsung aja dikasih begini, sudah pasti jadi. Ya, itu berarti bagian itu memang sering dipakai, jadi dia udah jadi biasa saja. Jadi bagi misalnya orang yang belajar akuntansi, kan tiap hari dia lihat catatan keuangan dan pencatatan keuangan. Dia baru lihat aja dia tahu, ini yang keliru, ini dikasih begini kan. Oh ini angka ini kayaknya ada yang salah ini kan, dia bisa cepat. Sementara kita yang tidak belajar itu kita heran, ini lihatnya kemana kok bisa ya gitu. Jadi itu karena dipakai berulang-ulang, jadi tidak perlu dia baca semua pun dia sudah tahu ini ada kekeliruannya di sini. Karena itu ada di sistem sarafnya, ada sambungannya semua yang mengerti mengenai apa yang dia kerjakan. Jadi luar biasa, kita aktivitas otak kita bisa berubah. Nah, dalam konteks pengembangan iman Kristen, neoplastisitas ini mempengaruhi cara individu memahami, mengalami, dan menghidupi imannya. Jadi ternyata aktivitas otak kita akan mempengaruhi cara kita menghidupi iman kita juga. Ya kan, kalau aktivitasnya sering dipakai untuk gelisah, takut, ya nanti kita juga merespon iman kita dengan ragu-ragu, itu sudah pasti kan. Nah, kalau kita suka marah ya nanti aktivitas otak kita memang kalau melihat Tuhan juga kita jangan-jangan kita marah juga sama Tuhan kan.
Karena memang otak kita arahkan untuk marah-marah ya. Gitu. Supaya orang takut dengan saya kan. Tiap ketemu kita marahin aja kan. Nah, itu namanya suka intimidasi orang ya. Nah, nanti juga neuronnya menyesuaikan suka intimidasi ya. Nah, hidupi iman dengan intimidasi itu bagaimana caranya? Nah, itu juga hal yang kita lihat bisa terjadi. Sebaliknya orang-orang yang memakai otaknya untuk betul-betul menjalankan apa yang Tuhan mau, nanti otaknya memang aktivitasnya itu saja. Hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, otaknya tolak begitu saja. Tidak pakai lama dipikir. Gitu. Ini tidak sesuai, sudah begitu aja. Tidak pakai timbang, tapi mungkin masih bisa. Tidak ada, langsung begitu aja. Karena memang sehari-hari dia terbiasa dengan hanya melihat apa yang Tuhan bolehkan dan yang tidak boleh. Sudah itu aja. Nah, inilah hal-hal yang kita bisa lihat dalam pengalaman-pengalaman iman kita sendiri maupun kalau dibaca di Alkitab dan melihat para pemimpin gereja yang sudah mendahului kita, itu kan kita terheran-heran melihat bagaimana orang-orang ini bisa setia ya. Dari masa mudanya sampai tua ya kan, kayak Billy Graham. Saya ikuti dia punya video dari dia masih muda sekali kan, sampai dia sudah tua sekali. Dia selalu cuma bicara yang sama. Inilah harinya Tuhan mau saudara-saudara diselamatkan. Jadi yang mau diselamatkan sekarang maju ke depan. Itu dia ngomong yang sama dari dia masih muda sampai dia sudah tua. Panggil orang ke depan itu yang panggil atur. Luar biasa, orang berlari-lari dari segala penjuru stadion itu datang. Dan itu kalau lihat videonya dari masa muda sampai tua, itu yang terus terjadi dalam hidupnya. Dan dia khotbah yang sama terus. Khotbah yang sama terus. Tentang cuma Tuhan yang bisa membuat kita selamat. Itu isi khotbahnya Billy Graham, tidak banyak perubahan. Itu saja tentang keselamatan kita. Mau zaman perang nuklir kah, yang waktu zaman perang dingin, mau zaman sampai sekarang, beliau sudah meninggal kan, sampai zaman modern dia tetap khotbah yang sama. Dan itu menunjukkan bahwa secara iman dia hidupi itu dengan memperhatikan bahwa apa yang dia ulang-ulang itu sangat membantu dia untuk tidak bingung. Otaknya sampai tua tetap neuron bagian panggil orang datang bertobat itu yang hidup. Dan lagunya sama terus Bapak Ibu kalau lihat waktu panggilan altar. Meski tak layak diriku. Lagunya itu aja. Sampai dia tua lagu panggilan altar cuma itu aja. Tidak ada tambahan lagu-lagu yang baru kan, enggak. Tapi setiap saya dengar lagu itu saya punya hati terenyuh. Seperti dipanggil baru lagi, ya kan? Ini luar biasa ya. Otak yang dipakai untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, dia akan kuat sampai usia berapapun. Karena diulang-ulang. Jadi tidak perlu lagi pikir, juga berdiri di panggung langsung aja. Hari ini saudara harus bertobat. Kalau tidak selamat. Nah, kalau butuh keselamatan, silakan maju. Saya akan berdoa untuk saudara. Itu saya senang lihat pendeta-pendeta yang bagian panggil itu, karena dia ulang-ulang kan dari masih muda. Nah, itu salah satu memperlihatkan bahwa cara kita menghidupi dan memahami iman kita itu dipengaruhi apa yang kita pakai di otak kita. Jadi otak itu bisa mengubah pola pikir dan perilaku seseorang, termasuk hal-hal yang tadinya bertentangan dengan Injil dan dengan ajaran Kristen. Itu bisa hilang dari dalam pikiran kita. Dan kita tidak mau lagi, karena ternyata ada proses neuroplastisitas. Ya, jangan demikian Bapak Ibu. Hal ini akan menjadi sesuatu yang bisa menolong orang lain, menolong kita juga, dan sekaligus kita bisa sharing dengan orang lain.
Itu sangat penting. Jadi setelah saya tahu neuroplastisitas ini Bapak Ibu dan hubungannya dengan perubahan kehidupan transformasi iman, saya tuh bicara dengan siapa saja termasuk yang muslim pun saya beritahu. Dan mereka bilang ini sangat menarik Pak. Karena ternyata mereka juga tidak tahu juga kan, baru tahu. Jadi ini rupanya bukan cuma kita yang membutuhkan. Ada banyak orang yang tidak mengerti bahwa hidupnya sebenarnya bisa berubah. Kalau dia mau pakai otaknya untuk yang baik. Walaupun sekarang tidak baik, tapi kalau memilih mau baik, nanti otaknya menyesuaikan. Itu bisa. Karena banyak orang putus asa. Aduh, saya kok begini terus saja ya. Karena kan tidak mengerti bahwa bisa diubah sebenarnya kan itu. Nah akhirnya kan ada yang ke orang pintar katanya, wah ini ada paranormal. Nanti ke sana itu wah dia bisa lihat ya kan. Nah makanya paranormal ini kan laku Bapak Ibu. Padahal paranormalnya pakai neurologi juga sebenarnya kan. Dia datang, dia dengar cerita, oh ini masalahnya di cara berpikirnya yang ini. Oke sebentar ya saya lihat. Padahal dia sudah tahu ini mau bilang apa kan, dia sampai wah kamu ini saya lihat kebanyakan begini nih. Oh iya betul. Padahal dia sudah tahu ini akibat dari pikirannya yang salah ini kan. Jadi bilang wah paranormal ini orang pintar. Dia bisa tahu kita ini masalahnya apa ya. Padahal paranormal itu kan pakai indikator-indikator tertentu. Setelah kita cerita dia bisa tahu kan, dia ukur. Nah, karena dia berusaha baca apa yang sedang dipikirkan orang ini sampai kejadiannya seperti ini. Nah ada contoh-contoh yang saya pernah lihat kan, orang dia frustrasi karena tidak mau bertanggung jawab dalam hidupnya. Dia anggap pokoknya orang lain lah yang tanggung jawab untuk hidupnya. Jadi tiap kali kan minta, kalau minta harus dikasih. Kalau nggak kasih dia ngamuk. Nah ini kalau yang begini ini kan tidak jadi apa-apa. Tapi dengan bertambahnya umur dia mulai berpikir kayaknya ada yang salah dengan saya ini. Tapi tidak akui bahwa yang salah itu karena kamu tidak bertanggung jawab atas hidupmu. Dikasih tahu ulang-ulang tidak mau. Akhirnya berpikir, aduh ini ada saya baca di Instagram itu ada si ini dia punya ini karunia ini melihat apa ya sudah. Jadi sudah mulai percaya orang. Padahal masalahnya ada di dia punya diri sendiri. Dia tidak mau bertanggung jawab atas hidupnya sebenarnya. Jadi sederhana sekali. Kalau dia mau, sudah dia bisa. Wong ini orang sekolahnya baik, badannya sehat ya tuh. Tapi kebiasaannya adalah santai-santai saja, relax ya. Kalau diajak berpikir atau mau kerja itu sudah santai aja. Sudah santai aja terus kalau ada apa-apa minta. Ini gimana mau jadi orang bertanggung jawab. Jadi hal-hal begini akhirnya saya bisa mengerti, oh ini kita harus bicara dengan dia soal kemandirian saja. Terus diajak bicara kemandirian dan diperlihatkan contoh sampai akhirnya dia mulai merasakan bahwa kayaknya saya yang keliru nih. Karena kalau kita bilang dia salah, dia ngamuk kan. Jadi baik kita ajak cerita saja yang di bagian yang dia salah pikir itu, sambil kasih lihat contoh-contoh, termasuk kasih lihat contoh diri sendiri kan. Dia lama-lama kan dia jadi malu, dia pikir, wah berarti saya yang aneh nih, saya yang tidak suka bertanggung jawab, akhirnya ya seperti ini. Nah terus melalui perubahan-perubahan dan kita lihat setelah pikirannya bisa diperbaiki, dia jadi seperti biasa. Yang tadinya dia tolak ini itu dia mulai ambil alih karena dia tahu ternyata saya bisa. Jadi itu pola pikir. Nah bagaimana neuroplasticity ini mempengaruhi kita di konteks iman Kristen? Ada beberapa catatan di sini. Pertama, menggantikan pola pikir dan perilaku negatif. Jadi neuroplasticity, kalau kita melibatkan diri secara aktif, secara sengaja, kita aktif dalam praktik spiritual dan pembelajaran yang sesuai ajaran Kristen, maka dengan sendirinya neuroplasticity itu akan mendorong kita untuk mengganti pola pikir dan perilaku kita. Itu yang bilang perubahan budimu. Jadi pembaharuan budi kita itu ya terjadi seperti itu karena kita mau.
kita aktifkan diri dalam hal-hal yang sesuai dengan apa yang Tuhan ajar, itu pasti akan berubah. Hal-hal yang negatif tadinya dia menjadi positif. Ini contoh yang pertama ya Pak, efek yang pertama. Yang kedua menguatkan pola pikir dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Kristen. Jadi yang pertama mengganti, yang kedua menguatkan yang sudah benar. Dia akan jadi kuat dengan latihan dan pengulangan yang konsisten, diulang-ulang. Ya. Jadi dengan begitu kita punya bagian saraf yang memang untuk Tuhan itu dia akan makin kuat. Sedangkan yang baru tadi terjadi pergantian-pergantian. Misalnya berlatih rendah hati. Nah, awalnya kita tinggi hati itu, tapi karena kita mau rendah hati, kita latihan rendah hati saja. Nanti lama-lama jadi, karena kita memilih untuk rendah hati. Itu bukan karena disuruh rendah hati, memang kita memutuskan untuk saya harus rendah hati. Nah, ini kalau cerita ini kita orang Indonesia Timur nih, ya, kita ini orang Indonesia Timur ini selalu merasa kami lebih jago lah dari yang lain-lain. Itu yang terjadi sebenarnya. Jadi kalau ketemu orang Indonesia Timur itu tidak mau kalah dia. Nah itu kalau berkelahi saja kalau perlu kan. Angkat parang, kami juga punya parang, kami juga bisa potong orang. Itu kan pola pikir itu terjadi dalam budaya. Nah, dalam budaya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, saya ini kan orang dari NTT. Dibesarkan dalam budaya tidak takut orang. Nah, kalau bisa potong, saya juga bisa potong kan. Jadi apa masalahnya? Karena budaya kita begitu, perang-perang kan. Nah, termasuk di Maluku ya. Makanya waktu kerusuhan itu kan antara kampung Islam dan kampung Kristen, karena ya, kalau dia bisa bakar rumah kita, kita bakar juga rumahnya. Ya, udah gitu. Jadi bakar-bakaran sampai habis semua kampung ya. Ini semua punya rumah terbakar di kampung Islam, kampung Kristen, rumahnya terbakar semua. Baru puas. Tapi sama-sama nggak punya rumah. Yang penting melampiaskan bahwa tidak boleh saya kalah. Cuma itu aja yang mau dipertunjukkan. Nah ini kan harus memilih sekarang. Memilih. Saya tidak mau yang itu, saya mau rendah hati saja. Ya kan, jadi dengan itu harus kita baca di Alkitab. Bagaimana ya merendahkan hati itu. Nah baru dibaca. Nah saya contohnya, saya berlatih sesuai firman Tuhan dibilang hendaklah kamu cepat mendengar tapi lambat berkata-kata. Itu saya harus latihan Bapak Ibu. Karena saya punya kecenderungan saya langsung sambut pembicaraan walaupun baru setengah. Nah ini orang yang diajak bicara kan ngamuk, saya belum selesai. Gitu, dipotong. Nah, karena saya pikir saya sudah tahu maksudnya ini. Ini kan masalah sebenarnya. Jadi waktu itu saya telepon salah satu anak yang saya mentori. Saya bilang gini, saya mau minta tolong kamu. Dia heran kan, wih, ini bapak ini minta tolong saya nih. Kalau saya dalam pertemuan saya bicara potong orang punya pembicaraan, kamu harus kasih tahu saya. Pak, ingat, cepat mendengar, lambat berkata-kata. Jadi saya kasih tugas dia untuk kawal saya. Dan saya pakai yang jauh lebih mudah dari saya untuk tegur saya. Karena saya mau latihan rendah hati. Jadi saya tidak cari senior saya untuk tegur saya cari yang sedang saya muridkan ini untuk menegur saya. Karena saya mentornya. Dia harus tegur saya kalau saya melakukan sesuatu yang justru bukan contoh yang baik. Dan itu dia terharu dan dia pasti selalu ingat saya. Saya pernah dimentori Pak Sem itu, Pak dia dokter itu, saya di bagian ini mengingatkan. Jadi kalau dia kasih kode saya langsung tahu. Diam kan, si Jitro, namanya Jitro kasih kode ya diam. Jadi itu kan luar biasa ya, saya itu latihan karena saya betul-betul mau, saya harus latih ini. Nah itu mengasihi, mengampuni tidak mudah. Mengampuni orang itu tidak mudah, sangat berat lah. Karena apalagi tadi kita besar dalam budaya membalas. Jadi kata mengampuni itu rasanya kayak merendahkan sekali saya ini kan, mengampuni orang. Dia sudah bikin salah saya, baru saya ampuni dia, dia anggap remeh ini.
Jadi pola pikir budaya kita, kalau kita ampuni orang berarti kita dianggap lebih rendah dari orang yang kita ampuni. Itu pengertian budaya. Tapi karena kita tahu bahwa tapi Alkitab tidak bilang begitu, kita harus ampuni. Maka kita latihan mengampuni. Nanti kita akan menjadi kuat seperti itu karena kita mengulang-ulang secara konsisten. Apalagi ada ayat motivasinya ya. Berbahagialah orang yang bawa damai karena dia disebut anak-anak Allah. Saya yang ini saja. Jadi saya tuh suka baca Alkitab, kalau ada yang enak tuh saya pilih yang itu. Tapi waktu dilaksanakan ternyata tidak enak. Kenapa ya? Waktu mau dilaksanakan itu yang tidak enak. Tapi ayatnya enak sekali ini kan. Tapi begitu kita laksanakan, ternyata yang kita pikir itu tidak terjadi seperti itu, yang kita ampuni orang apa itu. Ternyata ketika kita ampuni orang, orang itu jadi sayang dengan kita. Rupanya dia menangkap, sebenarnya saya yang salah. Jadi tanpa kita ngomong, dia merasakan sebenarnya saya yang salah. Tapi dia yang minta maaf. Akhirnya orang itu lebih baik lagi dengan kita karena merasakan ketulusan hati kita. Itu diulang-ulang terus. Dengan orang yang berbeda-beda, lama-lama itu jadi kebiasaan. Begitu ya, Pak. Ini memperkuat sirkuit otak kita yang ada hubungan dengan hal-hal yang tadi, yang kita ingin kuatkan pola pikir dan perilaku sesuai dengan ajaran Kristen. Yang berikut, neuroplastisitas ini mengubah persepsi dan interpretasi. Persepsi dan interpretasi ini ada di dalam kognitif. Ya, tadi kognitif kita kemarin itu, persepsi ini kan menangkap dengan panca indera hal-hal yang ada di sekitar kita. Lalu kita terjemahkan, interpretasikan. Nah, itu akan berubah karena neuroplastisitas tadi, dia lihat situasi dan pengalaman yang sama tahun lalu dengan tahun ini, dia akan interpretasi berbeda. Ya kan, jadi tidak sama lagi. Karena sudah terjadi perubahan di dalam otaknya. Dan dengan demikian, sepanjang hidup kita, bayangkan kalau kita terus berubah. Jadi dari tahun ke tahun kemungkinan kita tidak sama lagi. Nanti orang yang lihat kita, kayaknya Bapak ini tidak sama ya. Kita sendiri tidak rasa, tapi nanti orang bisa lihat. Kayaknya sudah berbeda ya. Nah, saya rasakan ini sesuatu yang sudah sering kita kerjakan. Nah, dalam konteks ajaran Kristen, neuroplastisitas ini bisa mengubah cara memahami dan mengartikan situasi disesuaikan dengan nilai-nilai kekristenan. Jadi hal-hal yang tadinya kita nilai dengan cara budaya, kita ubah. Coba sekarang saya pakai nilai Alkitab saja. Ubah-ubah gitu kan. Nanti lama-lama kita budaya tetap begitu, tapi kita tidak mau terlibat di situ. Nah, nanti dalam hal seperti ini Bapak Ibu akan mempengaruhi orang-orang yang mau berubah. Itu yang saya alami. Ketika kita merubah diri kita, orang di sekitar kita ikut berubah tanpa kita ajak berubah. Karena rupanya dia merespon terhadap kita yang baru, bukan kita yang dulu. Karena dia merespon, dia pikir nih, sekarang kok beda ya. Dulu kalau kita begini pasti kita di kantor begini, tapi sekarang tidak. Ya kan, bahkan diajak untuk lebih berteman. Nah, ini kan hal-hal yang merubah orang. Jadi kita lagi tidak rubah orang, kita rubah saja diri sendiri, nanti lihat di lingkungan orang menyesuaikan. Apalagi kalau kita orang yang berpengaruh, Bapak Ibu. Oh, itu luar biasa, dahsyat sekali kalau kita berubah. Saya sudah lihat ada teman saya, dosen di STT di Jawa Tengah. Dulu itu kalau dia lewat saja, mahasiswa itu kalau bisa sembunyi, Pak. Jangan lihat itu Bapak, takut sekali mereka dengan dia. Nah, kami pemuritan, dia termasuk yang saya muridkan. Nah, dia pulang. Tiap ketemu mahasiswa, dia pegang tangan, dia peluk mereka. Wah, mereka heran. Ini Bapak kenapa tiba-tiba sudah berubah ya? Tiap ketemu pegang tangan, peluk, tanya gimana kamu? Nah, hari ini itu dia kesaksian itu sambil menangis, Bapak Ibu. Untuk berubah jadi seperti itu. Bagi beliau, ternyata ini cuma soal pilihan.
Kenapa beliau begitu? Karena cerita pertobatannya itu karena beliau mulai dari distributor narkoba terbesar di Jawa Tengah yang bertobat. Rupanya masih terbawa di dalam pikiran alam sadarnya tentang memimpin itu harus dengan keras. Karena kita dari gangster, mafia, bertobat jadi pendeta. Tapi ketika kita pemuritan baru kita cerita, Tuhan Yesus saja basuh kaki murid-muridnya. Apalagi kayak kita ini, apa artinya kita ini? Di situ dia akui bahwa ada kesalahan, Pak. Ketika cerita mengenai mengasihi sesama, itu kalau ada masalah sebaik cepat diselesaikan supaya jangan jadi beban. Nah, disitulah dibukakan dan beliau mengaku bahwa saya pulang, saya akan mulai berbicara hati-hati dengan mahasiswa. Dan beliau jadi lembut sekali. Jadi seperti seorang bapak untuk mahasiswa. Dan tiba-tiba mahasiswa itu senang semua dengan dia. Saya lihat memang karena dia berubah, jadi satu STT itu berubah. Bisa gitu, karena memang orang berpengaruh. Pengaruhnya luar biasa. Dan itu yang buat dia suka cita sekali, akibatnya akhirnya mahasiswa tidak takut dengan dia. Jadi kita kira kalau orang ditakuti itu dia senang, padahal dia juga tidak senang karena tidak ada orang yang mau dekat-dekat dengan dia. Tapi begitu dia berubah, semua mau dekat, semua mau curhat dengan dia, dia sukacitanya bertambah-tambah. Jadi itulah karena dia terjadi perubahan persepsi dan interpretasi terhadap situasi. Dulu itu kan memimpin geng narkoba memang harus keras dan jahat. Ini sekarang memimpin STT masih gaya itu juga sudah berubah kan. Jadi dia berubah. Jadi kalau sekarang kalau saya ketemu beliau itu sudah berbeda sekali dengan pertama ketemu. Dan wajahnya itu memang kelihatan ya, wajah orang yang sukacitanya bertambah itu kan. Ya, bersinarnya lebih. Dan dia lebih semangat lagi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pelayanan dan pekabaran Injil. Nah, dalam praktiknya Bapak Ibu bisa lihat sebenarnya hal-hal yang sudah biasa kita kerjakan yaitu berdoa, baca Alkitab dan meditasi atau saat teduh. Ya, bersaat teduh setiap hari itu sudah cukup untuk membangun menambah kapasitas otak kita makin besar. Dan juga berdoa. Di sini dikatakan kalau berdoa rutin itu koneksi area otak itu terkait konsentrasi, introspeksi diri dan harapan atau optimisme itu akan terkoneksi makin kuat. Di situ ada bagian korteks prefrontal medial ini di bagian depan tengah dan ada gyrus singuli anterior. Tidak tahu apa ya, pokoknya bagian-bagian itu koneksinya makin kuat. Nah, karena sering dipakai. Yang kedua, karena kita berdoa dengan terus memperkaya kosakata, ya kan, dengan kata-kata yang beraneka ragam, tidak kata-kata yang sama terus, maka area otak untuk komunikasi yang sifatnya kontemplatif, karena berdoa itu kan harus dengan saling sambil kontemplasi, tidak bisa dihafal nanti habis ini saya bilang ini kan bukan begitu kita berdoa. Kita minta Tuhan saya mau berdoa, Roh Kudus tolong pimpin saya dalam doa ini. Maka kita akhirnya kan berdoa sambil kontemplasi, bukan berdoa cuma bicara kan. Nah itu ternyata otak kita di bagian komunikasi kontemplatif itu menguat dan areanya membesar karena sering dipakai. Ya makanya saya baru setelah baca ini baru saya mengerti, pantas ini para pendoa kan. Kalau berdoa itu bisa kata-katanya banyak sekali. Sementara kita yang berdoanya sedikit-sedikit itu kan kata-katanya terbatas itu saja. Cuma para pendoa ini kata-katanya banyak sekali ya, dia bisa koneksi sana kemari luar biasa. Nah ternyata itu karena biasa dipakai otak bagian berdoa ini. Nah baca Alkitab itu akan membuat aktif area pemrosesan bahasa dan makna simbolik. Karena membaca kayak tadi kan hati. Ini hati ini heart atau liver atau apa ini? Nah, itu kan simbolik Pak. Jadi karena Bapak selalu baca-baca itu terus pelajari yang lain, nanti Bapak punya area otak memproses bahasa itu membesar. Neuronnya
tambah banyak di situ karena sering dipakai untuk memikirkan bahasa dan juga simbol-simbol. Menghafal ayat Alkitab memperkuat memori dan koneksi semantik di hipokampus. Ya, jadi semua ini ternyata pengaruh ke otak. Ya, Bapak hafal ayat Alkitab makin hari makin banyak ya. Luar biasa. Jadi saya pernah itu tinggal di satu sekolah misi di Kalimantan Tengah. Di situ kalau tidak hafal 2 ayat Alkitab tidak bisa makan. Jadi sebelum makan setiap orang harus beritahu ayat apa yang dihafal. Kalau tidak bisa makan. Nah kalau kita tetap mau makan berarti hutang. Jadi sebentar malam jadi 4. Jadi orang berusaha hafal 2 sudah. Aduh ini kalau tidak hafal 2 sebentar kita makan jadi 4. Nah, kalau tidak hutangnya tambah banyak, Pak. Nah karena ini yang dilatih ini kan saya di situ karena pemuritan dengan anak-anak ini sekolah misi. Saya pikir tidak bisa mereka saja yang menghafal. Kami juga yang senior-senior ini apalagi mentornya juga harus diperlakukan yang sama. Walaupun itu tidak diperlakukan sebenarnya untuk para pengajar dan tamu. Tapi saya pikir inilah waktunya merendahkan hati di hadapan anak-anak sekolah misi. Jadi saya juga angkat tangan. Saya berusaha hafal 2 ayat tiap kali mau makan. Saya yakin itu mengubah persepsi saya tentang ayat Alkitab dan mengubah persepsi pemuritan itu. Jadi memang pemuritan itu butuh contoh, Pak. Kalau mau jadi pemurid harus kita yang kerjakan, jangan harap yang ini yang diajar yang kerjakan, kita sendiri cuma bagian lihat. Wah itu tidak bisa. Dan saya berusaha seperti itu. Dan saya lihat beberapa dosen atau pengajar situ, saya lihat gelisah. Tapi saya sengaja tidak tahu. Karena saya guru dan saya datang juga atas nama organisasi, saya berusaha ikuti sama, perlakukan diri saya sama seperti siswa sekolah misi. Dan itu saya rasakan berusaha menghafal ayat Alkitab inilah yang menyebabkan ayat ini tertanam di kepala kita. Ketika ada apa-apa langsung kita ingat, ada ayat itu bunyi begini. Ya, itu berarti ada bagian tadi memori terbuka. Dia nyimpan di situ ya. Dan pengulangan renungan ayat Alkitab memperkuat sirkuit saraf untuk iman Kristen. Nah, itu otomatis ya karena kita mengulang firman. Nah, meditasi ini lebih banyak bicara penyembahan pribadi, baca Alkitab, berdoa, bicara dengan Tuhan. Itu memang mempertebal korteks frontal. Jadi bagian area depan otak kita ini. Karena di situ juga area untuk memproses kesadaran diri yang tadi hati. Jadi waktu Tuhan perkeras buat Firaun keras kepala itu maksudnya di area depannya ini dibiarkan aja dia mikir begitu. Malah mungkin ditambah-tambah lagi yang bikin dia tambah keras kepala supaya mati sekalian itu sudah disiapkan sudah. Jadi stimulasi area pemrosesan kesadaran diri ini memang ditingkatkan di saat teduh itu. Kita bicara dengan Tuhan, yang saya bilang tadi, waktu pertama kali latihan mendengar suara Tuhan, saya tertidur. Karena saya tidak biasa menenangkan pikiran saya, maksudnya kasih diam pikiran itu tidak biasa kan. Karena saya sudah biasa habis pikir ini, habis itu ini, kan gitu. Nah, waktu mau tenang tidak bisa. Pikiran lari ke sana kemari. Kan. Latihan terus kasih tenang, ngantuk, tertidur. Jadi saya akhirnya kan seperti waktu mau tidur itu, waktu kasih tenang diri mau tidur itu. Terbangun, lagi 5 menit harus kembali melapor, apa yang Tuhan bilang kan. Nah itu latihannya waktu itu seperti itu. Jadi waktu saya lapor, yang lain ketawa, tapi mentor tidak ketawa. Dia cuma liatin saya, dia bilang, lain kali menyanyi. Oh iya. Nah itulah namanya mau diajar Bapak Ibu. Jadi begitu kalau saya saat tidur, saya ngantuk, saya menyanyi. Ya, nyanyi, pokoknya apa yang keluar di kepala saya nyanyikan saja, tidak ada urutannya lah, pokoknya yang keluar ya itu sudah. Kadang sudah lupa bagian ini, saya hajar lagu lain lagi gitu. Dan itu menenangkan sekali karena keluar dari jiwa kita. Kita lagi mau dengan Tuhan saja lah gitu. Nah ini sangat
ternyata itu mensimulasi area pemrosesan kesadaran diri, memperkaya kosakata dan imajinasi. Itu memperjuang dan juga mengubah struktur dan fungsi otak secara bertahap. Nah, puji Tuhan kalau ini yang sudah dikerjakan kita harus dorong teman-teman yang lain, yaitu jemaat yang lain melakukan yang sama. Itu tanpa disadari nanti satu jemaat korteksnya berubah semua. Area depan otak ini berkembang dengan tebal, jadi ketebalannya lebih. Jadi lihat apa-apa persoalan itu tidak sepusing seperti sebelumnya. Karena pemrosesannya cepat diproses. Oh ini begini, biasanya begini, nanti begini. Itu kan ada di sini. Oh kalau gitu diginikan saja. Itu kalau Bapak Ibu sudah setingkat itu biasanya itu cocok jadi direktur eksekutif, ya kan? CEO. Ya itu orang-orang begitu itu dia baru dengar, dia sudah punya solusi. Nah, di mana dia uji coba aja, yang lain kasih pendapat apa, tapi dia sudah punya solusi karena sudah kebiasaan memproses itu, pakai informasi, dia pakai otaknya memproses itu cepat. Nah, kita kan proses firman Tuhan, saya kira jauh lebih hebat lagi. Itu kan baru urusan dunia, apalagi urusan dunia kan pasti lebih cepat. Karena selain berpikir, kita punya iman, kita punya pengharapan. Itu berbeda sekali. Dan kita siap mengorbankan diri. Nah, itu di situ yang kata kunci mengorbankan diri ini yang membedakan kita dengan orang biasa. Jadi kita ambil keputusan, kita sudah tahu ini resikonya begini. Oh itu yang saya ngambil. Yang enaknya kasih ke anak buah. Kalau sudah biasa gitu, Bapak Ibu memimpin tuh enak sekali. Karena anak buah selalu lihat, ini kalau yang susah-susah, selalu diambil alih sama Bapak itu. Kalau yang enak-enak dia selalu kasih ke kita. Yang ringan-ringan bagi-bagi ke yang lain bapaknya. Tapi begitu yang berat kita ambil. Nah karena kalau sudah biasa begitu, maka bukan hanya soal otak kita yang berkembang, tapi karakter kita memang berkembang menuju seperti Kristus. Kristus mengambil alih dosa kita, ya, beban kita dia ambil. Jadi kita kalau ikuti itu, nanti kita akan memimpin seperti Kristus. Karena biasa ambil beban, bukan kasih beban. Nah, ini pengalaman pribadi juga karena sehari-hari saya memimpin operasi yayasan di dalam mengatasi yang paling banyak gedung-gedung kita ini kan AC-nya. Sedikit-sedikit AC rusak, dicuci. Jadi saya pikir kasihan ya ini yang staf yang bagian AC ini. Ya saya tanya, Pak bersihkan AC ini satu AC berapa lama? Oh sekian jam. Terus kalau mau dipercepat bagaimana? Wah itu mesti beli alat Pak, alat ini. Oh kalau ada gitu bisa cepat, bisa Pak. Terus biasanya kalau betul-betul perlu bagaimana? Kami sewa Pak. Nah, berarti kan tukang ini staf ini tidak pernah diperhatikan bagaimana dia punya beban kerja ini. Akhirnya saya minta dari bagian aset coba dilihat itu beli alat itu berapa rupiah, ada di mana, bisa enggak kita beli? Dilihat, oh bisa, udah dibeli. Wah itu staf itu dia sukacita sekali Bapak Ibu. AC masih bersih pun kalau perlu dia bersihkan karena ada alatnya. Itu maksudnya begitu. Jadi bebannya kita ambil supaya kasih dia sukacita kan. Sehingga saya tuh sekarang sudah tidak pernah tanya-tanya lagi AC ini Bapak. Dia senang sekali alatnya ada. Dan dia bangga kan dia jalan bawa peralatan. Jadi itu hal-hal begitu sederhana sekali karena kita melihat ini bukan cuma soal otak kita ini soal karakter. Jadi cerita panjang lebar ini harus saya tambahkan. Ini kan baru cerita otak ya. Tapi jangan lupa karakterlah yang akan menyebabkan otak kita ini akan ada dampaknya. Kalau karakter kita lain dari yang dimaksud oleh Tuhan, nanti walaupun otak kita berkembang juga tidak banyak gunanya. Tidak akan banyak karena karakter. Jadi tadi selain kasih pengharapan dan juga siap mengorbankan diri, itu nanti otak ini jauh lebih fungsinya akan jauh lebih hebat.
Dan neuroplasticity-nya nanti kan termasuk kebiasaan mengorbankan diri, jadi sudah tidak beban lagi. Kalau yang gitu biasa aja, ada pernah lebih susah dari ini kan. Nanti jadinya begitu kita cara berdialog dengan diri sendiri. Nah berikut faktor pendukungnya. Jadi supaya neuroplasticity ini juga berkembang, kita perlu lihat faktor internal dan eksternal. Di internal kita ini kan biasanya membutuhkan waktu, konsistensi, komitmen yang kuat. Nah, kalau ada komitmen, ada konsistensi, dan secara internal sebenarnya yang harus dibangun adalah hubungan intim dengan Tuhan. Itu harus kita prioritaskan. Supaya secara internal, neuroplasticity itu berkembang sesuai dengan hubungan kita dengan Tuhan. Bukan karena kita mau bikin sesuatu yang lain. Nanti malah tidak ke sana. Jadi itu yang saya ingin tekankan. Yang kedua, di eksternalnya tentu perlu dukungan sosial dan bimbingan dari sekitar kita. Makanya perlu kita pelatihan pemuritan misalnya. Itu bagian dari menolong orang lain bertumbuh. Dia jadi lebih kuat otaknya maupun karakter. Lalu ada coaching antar generasi. Ya kan, nah Pak Pendeta Mugi ya dengan generasi muda misalnya. Kita harus dorong memang coaching sekarang ini. Kalau enggak, ini anak-anak muda kita enggak tahu gimana masa depannya. Nah, saya tidak tahu di Gereja Tiberias mungkin sudah program coaching itu jalan atau bagaimana. Karena saya pernah lihat tuh di Gereja Kristen Jawa di Jawa Tengah, itu luar biasa proses mentoringnya. Jadi pemuda itu mementoring remaja, remaja mementori anak-anak. Begitu seterusnya, dari generasi ke generasi, luar biasa. Karena ada programnya. Mereka latihan pemuritan, latihan coaching, latihan mentoring di gereja. Saya lihat, wah luar biasa. Dan tiap tahun semua mentor dikumpul untuk perkemahan. Wah itu kita lihat pemuda-pemuda tapi dewasa sekali. Karena mereka sudah biasa coaching remaja. Jadi mereka berkumpul pun kelihatan sekali kedewasaannya. Dikumpul juga yang mentoring pemuda, remaja yang mentoring anak-anak, dikumpul juga. Persis perilakunya, Pak. Sangat dewasa. Saya lihat-lihat ini luar biasa ya, tapi kayaknya tidak banyak gereja yang berpikir tentang coaching dan mentoring. Kita harap nanti masing-masing berkembang sendiri saja, itu sesuai dengan waktunya. Nah, tetapi tidak bisa. Kita harus lihat faktor eksternal untuk terjadi neuroplasticity ini harus sengaja. Dan ada kelompok berbagi hidup, kelompok-kelompok kecil ya, biasa itu yang selalu bertemu, sharing, berdoa, saling mendoakan. Itu sangat menolong. Karena saya juga hidupnya dalam kelompok-kelompok begitu. Jadi saya senang itu kalau ibadah doa gereja itu. Saya pasti datang biar sibuk bagaimana, karena pada waktu saya didoakan, saya senang sekali itu saya mendoakan yang lain. Jadi setiap ibadah doa itu ketenangannya lebih terasa karena memang cuma ibadah untuk berdoa. Pokok doa yang sudah ada itu kita doakan orang lain, orang doakan kita. Itu ternyata menolong untuk menghidupi iman kita dengan lebih sukacita dan semangat. Nah, tentu neuroplasticity akan jauh lebih baik. Nah, ini referensi-referensi yang saya belum cari juga tapi saya ketemukan. Nah, dari mana saya dapat semua bahan ini Bapak Ibu? Saya sedang kembangkan neuroplasticity saya terkait dengan artificial intelligence. Jadi waktu saya mau bikin bahan terakhir ini, saya suruh artificial intelligence mesin, coba kamu buat ini. Dia kasih keluar semua ini Bapak Ibu. Baru saya baca, saya evaluasi, analisis, baru saya sistematikanya. Jadi coba. Iya kan, daripada kita dengar ini artificial intelligence ini bikin kita mulai gelisah kan. Ini apa lagi ya? Coba dimasuki itu dites. Oh ternyata bisa disuruh bikin bahan kuliah ya kan. Oh, kalau gitu silakan kamu bikin terus saya baca ya. Ternyata dia bisa bikinkan. Nah, termasuk suruh cari literatur tentang neuroplasticity hubungan dengan iman Kristen. Dia kasih keluar saja. Jadi ternyata begitu ya. Jadi saya tuh sekarang dengan AI itu saya bersahabat tuh.
Karena saya mulai senang pakai itu. Walaupun bukan berarti dia pikir untuk saya, enggak. Saya suruh dia berpikir, habis itu saya periksa lagi. Jadi anggap saya punya asisten lah. Dan saya tidak usah ngetik lagi, Bapak Ibu. Keluar sendiri, saya tinggal cut, paste, kasih susun kembali sistematiknya. Nah, dengan demikian otak kita ini kan berkembang lagi. Jadi daripada takut dengan ini teknologi, kita berteman saja, nanti bisa terbiasa. Dan ternyata menolong, karena tadi bahan yang hari ini yang bahan yang ke pertemuan 3 ini prosesnya dengan bantuan artificial intelligence. Jadi ini neuroplasticity juga. Ya kan, bagian yang mencari informasi apa ini kan ada di otak kita, tapi kalau kita pakai lama sekali. Perlu waktu ya. Dibantulah dengan teknologi. Jadi ini bagian dari otak sekarang kita sebenarnya. Nah, jadi ternyata teknologi itu bisa menolong kita juga mengembangkan neuroplasticity otak kita. Jadi jangan sampai kita lihat teknologi baru kita khawatir ya. Nah, aplikasi neuroteknologi Bapak Ibu menurut saya ada beberapa hal. Pertama tadi pribadi, tentu akan terjadi transformasi iman kita. Tadi dalam hal-hal yang sifatnya berulang-ulang. Kemudian mendorong individu, oleh sebab itu kita perlu mendorong individu untuk rutin melakukan praktik-praktik kerohanian. Saya kira ini bagian dari tugas kita di gereja. Keuntungannya tentunya dengan disiplin pribadi ini membantu transformasi pribadi, memperkuat jemaat dan masyarakat. Kita harus yakin itu, karena kita ini dalam komunitas-komunitas. Nah, satu hal lagi Bapak Ibu, nanti mungkin di bagian lain, atau nanti bisa lihat di YouTube, tentang attachment, keterikatan seseorang dengan komunitasnya. Bagaimana neuroteologi menjelaskan keterikatan kita dengan komunitas. Bahwa keterikatan kita dengan komunitas itu berkembang sekitar umur 10 sampai 12 tahun. Kita mulai tahu saya ini bagian dari keluarga besar ini, ya toh. Saya datang dari Tomohon, ya kan, orang tua saya dari Tomohon, berarti saya ini orang Tomohon juga misalnya, walaupun tinggal di Jakarta. Kita bisa tahu, tapi itu pada umur 10 sampai 12 tahun. Nah, sekarang bayangkan keterikatan seperti ini antara seorang anak dengan gereja. Nah, kalau kita tidak pernah bawa dia ke gereja, ya memang keterikatan itu tidak berkembang. Karena itu ada pengaruh dari otak. Jadi bagian otak kita ada bagian yang memperhatikan keterikatan dengan komunitas. Kalau tidak dilatih, dia tidak biasa. Makanya orang ada yang tidak biasa diajak berkumpul-kumpul, dia menghindar dari komunitas yang seharusnya, dia pergi berteman dengan komunitas yang tidak seharusnya. Itu karena sejak awal tidak dibangun attachment-nya. Ternyata itu dipengaruhi juga di otak. Jadi itu ada penjelasan Jim Wilder mengenai attachment itu, sehingga kita butuh memperkuat sekolah minggu sampai remaja, pemuda itu memang karena ada fungsi attachment di situ. Dengan demikian, setiap kali kita mendorong yang lain itu kita perhatikan mulai dari anak-anak. Kemudian yang berikut tadi, jadi ini ya, aplikasi. Oke. Ini tadi mentoring dan pemuritan, tadi saya sudah sampaikan. Saya ini meninggalkan kampus dan masuk di pelayanan pemuritan itu karena bertahun-tahun saya lihat banyak pemuda hilang setelah usia tertentu, tidak mau datang gereja. Bahkan orang tua itu sampai pusing kan ngurus pemuda itu. Setelah saya pelajari ternyata karena memang pemuritan tidak dilakukan. Jadi akhirnya bosan lah. Anak-anak muda lihat ibadahnya begini saja. Yang diomongin ini saja ya kan, terus yang ribut satu dengan yang lain, yang itu juga kan. Pemuda kita kan bisa menilai kita ini pengurus gereja yang saling berbantahan, itu kan diamati sama mereka. Akhirnya mereka pergi. Nah, setelah saya menemukan ini soal pemuritan, saya juga tidak ngerti. Dan saya ikuti di situ baru saya ngerti pemuritan itu ya kamu harus mau diajar jadi murid Yesus, terus kamu pergi ajar yang lain. Jadi saya terima, jadi saya dimuridkan umur 53 tahun. Ya bayangkan saya 53 tahun
bertahun-tahun di gereja tidak pernah dimuridkan juga. Tapi akhirnya Tuhan kasih caranya dan saya suka cita sekali, maka saya minta pensiun. Saya tinggalkan kampus, saya pergi urus pemuritan di kampung-kampung. 5 tahun saya masuk keluar di Kalimantan sampai di hutan-hutan sana, yang penting ketemu jemaat yang mau dimuridkan, kita bangun program. Karena itu kerjasamanya dengan gereja lokal. Sebenarnya pemuritan tugas pendeta gembala, tapi karena mereka juga tidak mengerti harus bikin apa, itu bukan kesalahan mereka. Di STT mungkin tidak dilatih secara khusus juga untuk nanti kalau jadi pendeta muridkan itu jemaat. kan tidak ada pembicaraan itu saya kira, karena saya sudah ketemu banyak pendeta, mereka tanya saya itu pemuritan apa Pak, baru saya jelaskan lagi. Wah itu bahannya bagaimana? Saya bilang bahannya itu kalau Bapak baca, Bapak langsung ngerti, karena itu diajar di STT sudah lebih dari itu. Cuma masalahnya praktiknya itu yang tidak dikerjakan. Sebagai contoh yang tadi kan, waktu saya pemuritan ditanya, pernah dengar suara Tuhan? Wah, saya waktu itu umur 53 tahun, suara Tuhan itu juga maksudnya bagaimana ya? Tapi saya mau belajar, nah, itu makanya bilang, nah kayak sekarang kita latihan saat teduh. Saya pikir kalau saat teduh kan dari dulu kita ada buku renungan tiap hari, yuk kita ada baca-baca, kita berdoa, ternyata bukan itu Bapak Ibu. Duduk habis baca 3 kitab, diam dengar sampai Tuhan bilang apa. Oh begitu ya, itu dilatih. Baru betul-betul akhirnya mengerti, baca Alkitab ini ternyata untuk mendengar hati Bapa. Bapak hari ini apa yang engkau ingin katakan oleh saya. Itu luar biasa. Jadi di tulisannya itu kalau dibaca itu sudah lebih dari pelajaran yang di sekolah teologi, itu sudah lewat semua itu. Cuma praktiknya ini yang tidak seperti yang kita bayangkan. Ya, dibilang tadi soal apa, Yesus itu Tuhan atau bukan. Nah kalau Bapak Ibu baca di perdebatan Yesus Tuhan atau bukan, mungkin Bapak Ibu pikir ini soal argumentasi, padahal tidak. Ini soal begini, apakah masih ada dalam hidupmu yang kamu anggap tidak bisa kasih ke Tuhan? Kalau masih ada berarti Yesus bukan Tuhan. Wah itu luar biasa tantangannya. Nah, akhirnya ambil kertas ditulis semua yang menurut saya ini sebenarnya untuk saya, itu ditulis saja. Baru kita berdoa, Tuhan ini ternyata bukan punya saya. Saya ini cuma disuruh urus, ya bukan punya saya ternyata. Itu baru lega. Oh ternyata ini saya ini cuma pengurus, bukan pemilik. Nah dulu kan kita bilang ini rumah saya, ini mobil saya. Memang kan tertulis itu saya punya. Tapi ternyata bukan, kamu cuma disuruh urus itu rumah. Ya kan, kamu urus ini mobil. Nah urus bikin apa? Ya untuk kalau saya suruh kamu pakai. Nah, akhirnya kita sadar loh, ini bukan saya punya ternyata. Baru kita bisa tahu Yesus itu Tuhan. Jadi pelajaran pemuritan ini memang merubah pikiran kita dan merubah pandangan kita mengenai Tuhan dan kita ini siapa. Nah hal-hal inilah yang saya lihat sangat penting dalam pemuritan, dan saya harap kalau nanti ada waktu dan ingin kita bicarakan juga saya siap bantu, karena saya sekarang ketua Departemen Pemuritan di Sinode Gereja Misi Injili Indonesia. Dan itu puji Tuhan juga, sebenarnya selama Sinode berdiri baru ada Departemen Pemuritan setelah saya bicara dengan ketua Sinode. Bapak ini kalau kita tidak dewasakan jemaat, nanti yang capek itu pendeta. Itu apa-apa orang kan ada pendeta. Nah yang terakhir mungkin lebih luas dari ini adalah kita perlu melihat bahwa akhir dari semua ini kan kita harus pergi ke dunia ini kan. Bisa enggak kita dengan neuroteologi ini membangun transformasi iman supaya kita pergi ke dunia yang fana ini, yang tiap hari cuma kita lihat ketidakadilan. Nah, kan? Kalau kita sudah mengalami transformasi, apa yang harus kita buat di dunia ini? Ada juga misi gereja yang sampai hari ini menjadi tanggung jawab bersama, yaitu pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Itu harus tetap ada di dalam akhir dari semua hal yang baik yang Tuhan bukakan bagi kita. Jadi dengan harapan ini saya akhiri
diskusi kita. Pada akhir dari semua ini, kita jangan lupa kita dipanggil untuk pergi ke dunia ini dan merubah dunia. Jadi kita tidak merubah diri kita saja dan merubah jemaat, tapi harus ikut merubah dunia di mana yang kita bisa buat. Pasti panggilan itu ada masing-masing kan, sesuai dengan bidangnya. Jadi saya lihat kayak di Kupang itu kan banyak pengusaha Kristen. Dan mereka memakai kekayaannya untuk membangun gereja, membiayai misi ke kampung-kampung. Mereka sendiri juga pergi dan mereka juga terlibat di kelompok-kelompok doa. Saya lihat ini luar biasa. Ya kan, jadi mereka berubah dan mereka punya dana, dan mereka pakai. Nah, itulah yang saya lihat ini kan bisa. Nah, kita kalau saya karena di pendidikan, saya masuklah ke Yayasan Pendidikan Kristen membangun mutu. Karena panggilan saya memang di pendidikan. Dan itu saya sukacita sekali karena proses transformasi saya harus bisa berdampak ke yang lain.